Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Subo, yang saya hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Subo, yang saya hormati narasumber kita Bapak Ahmad Maulidi Marfianto MPD, dan yang saya banggakan tentunya Bapak Ibu Guru Bebas Nasib dan Seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberi kesehatan agar dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara kegiatan praktik baik konsekuensi pendekatan yang lebih baik untuk mendisiplinkan siswa. Baik Pak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Bapak narasumber kita, diskusi dan tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Untuk menghabiskan waktu pada kesempatan kali ini saya buka acara siang hari ini dengan bacaan bersama-sama. Terima kasih Ibu-Ibu. Dilanjutkan acara kedua yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ibu Hakim. Silakan kepada Ibu Hakim dipersilakan. Terima kasih Ibu Hakim sudah memberi doa dan pemberian siang hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara ini Bapak Ibu yang akan langsung dipimpin oleh Bapak narasumber kita yang Bapak Ahmad Maulidi Marfianto MPD. Pada Bapak yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama adalah saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan yang hadir pada siang hari ini. Ini acara tidak sepi, tidak besar, tapi alhamdulillah rekan-rekan hadir di sini di dari kami, dan besok hari juga Pak Wawan Ismail juga akan mengadakan kegiatan di sini. Temanya baru sama, kemudian mohon ikuti juga pemantauan pada rekan-rekan. Di sebelah ada kamera biar terlihat. Saya lanjutkan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah kita sehat, rezeki apapun yang telah kita rasakan sampai pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam telah kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, saya sebelum saya lanjutkan sama izin untuk berdiri saja. Kalau dulu rasanya gimana? Tidak perlu perkenalan ya Bapak Ibu yang sudah bosan mungkin. Nama saya Ahmad Maulidi Marfianto. Saya akan stand up di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita pemanasan sebentar, kita
ada beberapa gerakan. Yang pertama, clicking dengan clicking kita adu. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1, mulai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang jempol Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sekarang pergelangan tangan gini. Dihitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Itu aja tujuannya. Kenapa? Sebenarnya ada beberapa titik lagi, tapi titik itu yang pertama di daerah pimpin atau kata orang-orangnya bela diri. Ini adalah area-area silat, dalam tanda kutip silat. Jadi makanya kalau di bela diri itu pasti ada pose seperti ini ya. Dan di sini juga banyak saraf juga. Jadi kita hidupkan saraf-saraf, termasuk juga di area jempol. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika di area jempol ini, ketika kita sakit, misalnya flu, seringkali di area jempol yang sebelah sini itu kayak kemeng gitu, kayak kemeng. Jadi silakan itu yang dipijat-pijat, kemudian dikrokin boleh, kemudian diberi minyak urut juga ada apa-apa, intinya dihangatkan. Insyaallah akan lebih cepat dalam pemulihan. Kemudian area pergelangan tangan dalam juga tentu saja di sini adalah area nadi yang apa namanya menjadi jalannya darah. Itu sedikit penjelasan terkait dengan itu, dan tidak ada produk ya Bapak Ibu. Saya kayak orang jual obat dengan iklan tersebut. Baik, saya akan menyampaikan praktik baik. Judulnya adalah konsekuensi pendekatan yang lebih baik untuk mendisiplinkan siswa. Di bawah Kobel Komunitas Penggerak Situbondo. Kobel ini bukan khusus untuk guru penggerak, tapi terus terang saya mendompleng istilah guru penggerak. Ini terbuka luas. Komunitas Penggerak Situbondo itu terbuka bagi guru siapapun, jenjang apapun, kemudian level apapun, bebas. Mau penggerak ataupun non guru penggerak, bebas. Dengan tagline dari Kobel ini adalah nama lokal, cita rasa nasional. Dan plus untuk komunitas penggerak Situbondo. Promosi juga. Lagi ada promosi lagi. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar. Apa yang bisa didapatkan dari gambar ini? Coba Willy, merasakan nama gambar ini. Ada dua amplas, satu tertutup, satu terbuka, dan ada air yang sama-sama coba dimasukkan. Yang gambar ya. Tentunya gambar yang pertama itu tertutup ya. Yang kedua terbuka. Intinya yang membedakan itu ada air di tengah air atau gimana? Itu air, bisa jadi cairan yang dimasukkan. Iya, mungkin itu kalau tertutup tidak bisa berubah. Kalau yang terbuka bisa berubah karena ada sentuhan atau ada masukan. Oke, luar biasa dari sini. Itu gambar pertama, itu toples tertutup, cairan yang dituangkan itu tidak masuk. Kemudian yang kedua itu toples diisi cairan, karena itu terbuka maka cairan itu bisa masuk. Luar biasa kita berproses. Lagi yang menambahkan
Ini juga. Luar biasa kita berproses. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya hanya menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ilmi dan bahwa seperti tertulis di sana, cairan itu adalah ide baru dan kompleks itu adalah kita. Ketika kita menutup kompleks, menutup pikiran kita, maka ide baru itu tidak akan masuk, wawasan baru tidak akan masuk. Oleh karena itu, ketika kita dalam forum seperti ini atau dalam diskusi apapun, mari kita buka kompleks seluas-luasnya sehingga ide-ide baru, wawasan baru, pengetahuan baru itu bisa masuk. Gambar ini setara dengan gambar gelas. Ada istilah kosongkan gelas Anda, sehingga air baru yang ditambahkan itu bisa mengisi gelas. Beda halnya ketika gelas itu sudah ada airnya, ditambahkan air baru maka akan tumpah. Ini adalah pengantar kita pada sesi siang hari ini. Nah, gambar. Tujuan pada kegiatan pada pagi hari ini adalah menjelaskan mengapa konsekuensi lebih cocok untuk anak Indonesia, dalam hal ini adalah anak kita, anak SMK 1 Sumbo, dibandingkan hukuman disertai dengan bukti ilmiah. Saya sudah lagi menjelaskan mengapa konsekuensi lebih cocok untuk anak Indonesia, dalam hal ini adalah sebutnya SMKN 1 Sumbo dibandingkan hukuman dan disertai dengan bukti ilmiah. Pertanyaan nanti mengapa disiplin penting untuk anak-anak, dan yang kedua perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan ini dua hal ini yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam 60 menit ke depan, atau sekarang sudah 50 menit ke depan. Perhatikan tayangan berikut Bapak Ibu. Mohon di kemarin nih Bapak, yang ini kemarin tanpa senario. Iya.
Anaknya kaget. Sok. Oh, setelah itu benar-benar pasti Pak. Untung rapi. Itu rapi pakaiannya. Sama siapa? Oh iya, apa Naik dulu. Berapa tadi? Ya, saya jam. Ya tidak tertanggung. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Aturannya itu, untuk menembus itu konsekuensinya ya apa ya? Kalau pandunya saya 14 apa dah terserah apa konsekuensinya apa? Nah, aku jangan katanya belum makan, belum dapat. Iya. Kenapa kok? Ya senang. Oh gitu. Kalau gini gimana? Jangan misal, kasihan. Karena kamu belum makan. Kalau karena kamu terlambat 14 menit, bagaimana kalau kamu pulangnya lebih lambat dari yang lain 14 menit? Sehingga sama. Ya kan? Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 9, 14. Main pulang 14.40, kamu nambah 14 menit jadi jam berapa? 14.54. Terserah kamu mau ngapain, pokoknya pulangnya biar sama dengan yang lain, belajar berapa jam itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 jam 4 biar sama-sama jam 4 kamu pulangnya lebih lambat. Gimana kalau? Ya itu ya, oke ya. Pulangnya lebih lambat 14 menit. Ya, oke ya. Untuk besok biar tidak terulang kembali. Ini ya, dari antisipasi jangan sombong. Antisipasinya apa? Tadi kan sudah disebutkan antisipasinya. Ya gitu karena tidak kelihatan lagi, tidak nongkrong lagi, kemudian tutupnya lebih awal sehingga biasanya baru jam ngambil orang dulu sudah bangun, masih bisa sarapan. Itu ya. Udah, sekarang masuk kelas.
Minta izin sebelumnya, minta maaf sebelumnya. Oke? Nah, kelas. Dengan menggunakan segitiga institusi untuk dapat membantu anak. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana tanggapan Anda? Itu saya gini ceritanya, saya mencoba untuk menggunakan ada istilahnya, ada dua yang saya gunakan. Yang pertama konsekuensi sebagai pengganti hukuman. Maka dari itu saya tadi menyebutkan berulang-ulang terkait konsekuensi, tidak menggunakan istilah hukuman, tapi konsekuensi. Sehingga secara mindset di dalam alam bawah sadar anak tersebut, apa yang saya ucapkan itu bukan sebuah hukuman, bukan sebuah sanksi. Beda halnya ketika saya berkata, kamu akan saya sanksi pulang lebih lambat, itu akan memberatkan anak, akan memberat. Ini menggunakan istilah konsekuensi. Yang kedua adalah untuk menegaskan itu semua, saya menggunakan ada yang namanya segitiga restitusi. Mulai validasi tindakan dan sebagainya, nanti pada slide selanjutnya akan saya sampaikan. Kejadian ini sering ditemukan di SMKN 1 Solo. Kejadian seperti itu mengenai siswa terlambat dan sebagainya. Di kelas juga seperti itu. Apapun permasalahannya. Saya ingin satu pendapat dari rekan-rekan berkaitan dengan video tersebut. Terima kasih Bu. Luar biasa ya, karena itu berdasarkan pengalaman dan kita semuanya mengalaminya ya. Pasti itu di setiap kelas TSM, TKJ, rekanan, AK, pasti ada yang seperti itu. Hanya yang berbeda adalah banyaknya gitu ya. Di setiap jurusan itu ada yang 1-2, ada yang 3-4, ada yang 10-20 kayak gitu ya. Keterlambatan setiap harinya. Dan ini pertanyaan bagus. Mengenai konsekuensi. Kenapa konsekuensi itu menjadi penting? Konsekuensi itu adalah di dalam konteks disiplin anak mengacu pada hasil atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Sebenarnya penggunaan istilah konsekuensi itu yang pertama untuk jangka panjang. Agar anak tersebut bertanggung jawab. Ini tujuan awal dari konsekuensi. Konsekuensi, Pak, saya sudah seperti itu, sudah kesepakatan bahwa begini. Bisa jadi.
efeknya tidak dirasakan sekarang, tapi mungkin 2, 3 kali, 4 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika semua ilmu kanuragan kita sudah dikeluarkan mengenai konsekuensi, sudah nonton, sudah aji rawarontek, aji itu sudah tanda penean. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ada alat bantu, yaitu namanya 5 posisi kontrol. Pada slide berikutnya akan saya sampaikan. Jadi ada restitusi, ada konsekuensi, ada posisi kontrol. Bagaimana kita sebagai guru berperan di hadapan anak-anak yang seperti tadi. Jadi tidak, ketika kita berbicara konsekuensi, tidak hanya kita bermanis-manis dengan wajah ramah, di sini mangkel, tidak. Ada 5 posisi kontrol nanti akan saya sampaikan. Jadi itu konsekuensi untuk dampaknya untuk jangka panjang. Kita menyadarkan anak tersebut akan arti sebuah tanggung jawab. Diawali dengan kata bumi, diawali dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau di kelas, kalau di sekolah berarti adalah kesepakatan sekolah. Kalau di sekolah berupa apa? Ya berupa tata tertib. Kalau di kelas di pembelajaran boleh itu mengikat 1 semester, boleh per hari, per pelajaran. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Dan ini poin pentingnya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu mengikat seluruh warga yang ada di situ. Kalau keyakinan kelas, maka aturan yang disepakati itu mengikat siswa dan guru. Kalau siswa boleh, misalnya Pak, boleh minum, guru juga boleh minum. Jadi bukan hanya mengikat siswa, tapi mengikat semuanya sehingga muncul egaliter di kelas. Begitu juga di sekolah, mengikat. Pak, di sekolah kita kondisinya seperti sekarang. Ya memang namanya juga baru mulai. Namanya juga baru mulai, kita masih melangkah seperti ini, tapi insya Allah progres kita ke depan akan lebih baik. Begitu ya Bu Didi. Sementara itu ya, nanti akan ada jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Keunggulan dari konsekuensi ada 3 yang menjadi catatan saya, dan ini saya ambil semuanya dari beberapa sumber penelitian dalam waktu luar negeri. Yang pertama, mempromosikan pembelajaran dan pertumbuhan. Konsekuensi logis membantu anak memahami hubungan sebab dan akibat. Kalau saya terlambat dan terlambat 14 menit, maka konsekuensinya saya harus belajar 14 menit lebih lama daripada yang lain. Maksudnya sehingga sama 7 jam 40 menit dengan yang lain. 7 jam 40 menit. Yang berikutnya masih dari mempromosikan pembelajaran dan pertumbuhan, growth, learning and growth. Konsekuensi fokus pada solusi dan bukan hanya pertumbuhan. Solusi. Hanya saya tadi membalikkan ke anaknya, bukan saya yang menentukan, bukan, tapi biar anak yang menentukan sendiri apa yang terbaik menurut dia. Kita hanya memberikan pertimbangan. Tadi Pak push up, oh jangan, kamu belum makan, jangan push up. Ngobrol jalan kayaknya saya memberikan, menawarkan. Ketika anaknya sudah oke, Pak, bagaimana kalau hukuman misalnya push up, pull up, apakah boleh? Sebagai kalau itu bentuk konsekuensi dan berhubungan secara logis, maka dipersilakan. Misalnya di jam tegas terlambat disuruh push up, itu konsekuensi logisnya secara langsung. Secara langsung. Pak, bagaimana Kak, saya kan bukan mampu menjas, apakah boleh? Makruh ya menurut saya. Dalam ilmu konsekuensi ini makruh. Asalkan dengan syarat kita memberi penjelasan lebih. Misalnya yang sering saya lakukan ketika anak-anak itu saya suruh push up, saya jelaskan ini loh tujuan dari push up ini, otot ini yang akan dikibarkan jadi ini, sehingga anak-anaknya merasa oh saya push up ini
bukan hanya hukuman, tapi ada manfaatnya untuk tubuh. Kita memiliki kesadaran. Yang kedua, meningkatkan hubungan orang tua anak dalam hal ini adalah kita sebagai guru dan siswa. Ada 2 poin di sana: konsekuensi membangun rasa percaya diri dan kolaborasi, konsekuensi mendukung komunikasi dan dialog yang terbuka. Di awal pasti pakai itu apa bahasa? Kalau bahasa Jawanya itu pakai tak nyaman diri, suka ya, pasti suka, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswanya. Guru secara gampang biasanya tidak akrab, tiba-tiba sok akrab dengan anak-anak, tiba-tiba merangkul, geger, tiba-tiba saya biasanya akrab, tiba-tiba saya harus menggunakan peran yang lain. Heboh. Nah, tapi kalau tidak dimulai, tidak dicoba, maka kita tidak akan tahu. Yang ketiga adalah mendukung kesehatan mental health. Itu musim ya, di Gen Z sekarang. Mental health itu menjadi isu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita harus sadari bahwa Gen Z berbeda dengan generasi milenial, generasi apalagi dengan boomer. Dalam hal apa? Dalam hal mental. Kalau saya dulu, ini zaman kita ya, saya dulu dipukul bus bareng guru, nama rumah bela orang tua kita beli, ya. Itu kita. Gen Z, bilang ke orang tuanya ke sekolah, betul, banyak kejadian seperti itu. Banyak ada itu di SD di sekitar kita yang ketika anaknya ditindak oleh sekolah, orang tuanya yang diare ke sekolah. Ada di sekitar kita. Saya diceritani orang sekolah yang bisa deh guru deh cakung apa ya. Nah ini ada perubahan seperti itu sehingga kita yang harus menyesuaikan dengan suasana kebatinan anak generasi Z, generasi sekarang. Kenapa begitu? Ada dasarnya. Sedikit saya sampaikan bahwa pendidikan kita ini sekarang menggunakan konstruktivistik. Kalau sebelumnya itu behavioristik. Apa bedanya? Behavioristik itu stimulus respon, reward and punishment. Anak rajin akan mendapatkan reward, anak berbuat salah akan dihukum. Ini behavioristik. Konstruktivistik tidak seperti ini. Ya konsekuensi. Nah, kurikulum terbaru itu menggunakan konstruktivistik. Yang seperti itu. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Walaupun di negara luar sana sama-sama berhasil. Baik yang behavioristik maupun yang konstruktivistik. Berhasil contohnya apa? Konstruktivistik Amerika, Finlandia yang sering kita dengar itu kita agung-agungkan, Australia, Singapura, Malaysia itu konstruktivistik berhasil. Yang behavioristik, yang strict dalam disiplin, kalau salah dihukum. Siapa? Cina. Sekarang Cina berkembang dengan pesat head to head dengan Amerika. Artinya kita memiliki 2 role model gaya pendidikan di dunia. Tapi pemerintah mengambil lebih contoh ke yang konstruktivistik. Maka dari itu kita ikuti saja. Atau sampai kapan? Pembelajaran di kelas bisa efektif jika berjalan secara kondusif. Itu cita-cita kita semua. Kondusif sesuai dengan NPP, sesuai dengan bayangan. Anak-anak musola gitu kan ya. Iya tertib, mama ketika pembelajaran bahasa Inggris tidak usah mulu-mulu conversation, disuruh menerjemahkan itu sudah optimal. Itu harapan kita bersama. Di yang produktif juga gitu. Anak-anak disuruh pegang lele dengan lancar, disuruh pakai mio, atau yang terbaru sekarang itu lancar pakai. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Bodoh CTN itu
buat saya keluar masuk sih, kuwi ini itu, mau pegel. Buat saya enggak macam-macam. Caranya adalah tumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Progresnya namanya menumbuhkan, seperti kita merawat tanaman pasti lambat. Oleh karena itu pembuatan keyakinan kelas menjadi penting. Disampaikan oleh Ibu Yudi tadi, keyakinan kelas tidak disampaikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar budaya positif bisa restitusi, konsekuensi, posisi kontrol dan lain sebagainya yang kita bermanis-manis dengan anak-anak ya, ini istilah gampangnya, itu adalah budaya positif. Bagaimana caranya agar efektif? Gunakan alat bantu yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya ini adalah karakter yang baik, bukan kembali ke kelas dengan semakin bukan hidup punya ide-ide baru ya untuk membantu hidup. Wih, ini ya dapat informasi seperti itu. Saya kerjain misalnya Bu Riza tidak kuat dengan bau sepatu misalnya, ada itu akhirnya kupas satu gelas buka sepatu tapi Kasih sepatu. bukan karakter yang seperti itu yang dimaksud ini, tapi adalah karakter. Ini adalah segitiga restitusi. Memang di sini ada ukuran Bapak Ibu, ada 1, 2, dan 3, namun dalam penerapannya boleh secara acak. Saya tadi di video itu secara kalau di urut sini adalah pertama menstabilkan identitas. Di video menstabilkan identitas itu saya masukkan di akhir, tidak salah. Kemudian yang nomor 2 adalah yang nomor 2 adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang nomor 3 adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya membentuk optimisme. Contoh pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya dong. Begitu juga kan saya jadi. Tapi pernah. Bapak pernah yang nah ini adalah menstabilkan identitas. Ibu pernah seperti yang kamu alami dulu ketika SMA. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Tapi tidak, ibu bangkit dari keterpurukan itu, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Cowok masih banyak. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang menjadi poin penting. Termasuk saya masih jauh panggang dari tadi terkait dengan validasi kebutuhan. Contoh kebutuhan anak itu apa? Atau kebutuhan manusia? Apa? Sandar, makan, apa? Ada lagi boleh? Spiritual. Ada lagi? Pengakuan. Oke. Ada lagi? Kasih sayang. Semuanya itu kasih sayang. Wujud kita hadir di kelas itu adalah wujud dari kasih sayang. Wujud anak-anak mengerjakan tugas, mematuhi apa yang kita instruksikan adalah kasih sayang dari anak ke siswa. Dan bahkan bisa jadi anak-anak sholat
menjengkelkan itu bagian dari cara mereka menunjukkan kasih sayang. Caper, cari perhatian, validasi kasih sayang. Karena ada faktor di sini. Rata-rata anak-anak yang bermasalah itu di rumahnya ada yang ragu, ada yang intinya adalah kekurangan kasih sayang. Nah, ketika di institusi pendidikan tidak memfasilitasi kebutuhan itu, maka bisa jadi si anak akan mencari kasih sayang di tempat lain, mencari perlindungan sehingga lebih percaya pada temannya, membentuk kelompok kecil untuk minum-minuman keras dan lain sebagainya, karena merasa disayangi, merasa aman. Dan ini adalah validasi kebutuhan. Ketika ada orang yang bermasalah, kita validasi, kita telusuri. Jangan-jangan anak ini butuh kasih sayang. Jangan-jangan anak ini memang tidak tahu bahwa ada peraturan itu. Rambutnya di-scan. Jangan-jangan anak-anak tidak tahu kalau ini tidak boleh. Validasi kebutuhan. Pertanyaannya yang paling gampang, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Saya tadi menggunakan arah pocong mata lambat. Katakan karena begadang. Jam 2 baru datang ke rumah, dari nongkrong katanya jam 2 baru datang, tidurnya baru jam 3. Jam 7 bangun. Dan bisa bayangkan mandinya gimana ya? Jam 7 bangun, 14 menit kemudian sudah ada di sekolah. Itu Pak ya. Kalau mandi Pak, Ada itu. Tapi katanya mandi. Ini validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Membuat. Setelah melakukan langkah 1, 2, maka anak akan siap untuk menunjukkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Diyakinkan, dikuatkan lagi. Membuat. Tanya, kuatkan dengan saya mencoba tadi bertanya apa yang akan dilakukan agar tidak terulang kembali. Kita tanya. Ya memang, misalnya besoknya tetap melakukan, kita melakukan berarti ya kita harus mengingatkan. Berarti itu ada kealpaan dari anak atau ada sesuatu yang lain yang di sesi pertama kita menggunakan restitusi itu tidak dimunculkan. Akhirnya restitusi harusnya beda. Aku betul. Akhirnya restitusi kita kapan-kapan belum belajar dari itu. Pernyataannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini kalau disebut kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pernyataan. Jadi ini adalah alat bantu untuk menerapkan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bukan hanya satu konsekuensi, maupun konsekuensi tidak seperti itu, tapi ada segitiga restitusi. Dan 1, 2, 3 sekali lagi, 1, 2, 3 ini tidak harus dilakukan secara berurutan, tapi boleh. Agar apa? Agar dialognya dengan si anak itu smooth, agar mengalir. Jadi biar tidak terkesan menginterogasi. Ada teknik tambahan untuk itu, yaitu coaching. Teknik, tapi di lain kesempatan. Ya bu, balik mendatangi coaching. Begitu ya Pak. Oke, segitiga restitusi dapat mendukung keyakinan kelas positif dengan cara yang pertama, mempromosikan tanggung jawab, mendukung empati, mendorong pembelajaran dan pertumbuhan, memperkuat hubungan, menciptakan budaya saling menghormati. Ini kalau keyakinan kelas. Tata tertib di sekolah itu adalah keyakinan sekolah. Yang harus kita perbaiki ke depan, biasanya satu sebuah adalah pembuatan tata tertib itu seharusnya melibatkan semua pihak, sehingga merasa sosialisasi tentang
melanggar kata tertib, sedangkan orang tua tidak tahu kata tertib. Benar. Karena tidak ada sosialisasi. Sepakat saya ini. Ya memang kita sadar, kita semua paham bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu satu langkah yang tidak kita lakukan kalau berkaitan dengan apa itu sosialisasi dengan pemerintah. Yang baik bagaimana? Ya kesepakatan semuanya. Proses pembuatan kita juga melibatkan Walimurid sehingga merasa memiliki Walimurid itu. Nah, mari kita bersama-sama ini kan sudah di akhir tahun. Insya Allah sebentar lagi kan ada pembahasan tentang itu. Mari kita suarakan tentang hal itu sehingga semuanya bisa terlibat. Paling tidak itu polling ke Walimurid. Kalau misalnya tidak mendukung di undang ya paling tidak kita share itu format apa lah. Tapi bagus ini. Maksudnya bagus. Ada lagi? Kita lanjutkan, kayaknya sudah mau habis. Nah ini 5 posisi kontrol. Pakai R, sudah agak sulit, jadi R-nya itu kayak saya menyebut kontrol. Kontrol. Yang pertama hukum, kedua membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang guru bahasa pasti sangat paham dengan bermain peran. Kapan kita waktunya berwajah sebagai teman, kapan kita waktunya sebagai penghukum, kapan waktunya membuat merasa bersalah, kapan sebagai pemantau dan kapan sebagai manajer hubungan dengan anak-anak. Dan ini dalam kasusnya Bu Yuni bisa berganti peran seperti yang saya singgung tadi di awal. Saat kita bermanis-manis, ilmunya sudah mentok, berarti kita ganti wajah kita dengan salah satu ini. Langsung dan yang pertama manis-manis, langsung saklarnya itu kita gantikan dengan penghukum. Boleh. Setelah itu setelah penghukum, jangan dibiarkan agar mental anak itu tidak rusak. Jangan dibiarkan, kita berganti lagi menjadi misalnya pembuat rasa bersalah atau teman. Kita rangkul lagi. Setelah kita bentukkan mentalnya, kita bangun lagi. Ya memang perlu berlatih untuk bermain peran seperti itu. Memang perlu berlatih untuk bermain peran seperti itu. Tapi ya kita harus tahu, termasuk pula kita harus berpikir ide bagus ini. Pengajar bahasa Indonesia nanti coaching klinik bagaimana cara bermain peran, mulai dari intonasi sampai perubahan mimik wajah. Ini bagus karena akan berpengaruh ketika di kelas, sehingga anak-anak tahu intonasi kita marah dengan kita santai, itu anak-anak tahu. Ada beberapa guru yang ketika itu sudah marah pol, tapi anak-anak tetap ketawa-ketawa. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin intonasi suara yang kurang atau raut wajah yang tidak mencerminkan. Ada kan yang marah itu tetap lucu, marah, tapi kok lucu gitu. Pak Ferry kan emosi, wajahnya kayak emosi, tapi lucu gitu. Tetap lucu. Dia bisa sering dimarahin Pak Ferry. Dia jadi takut. Tapi lucu juga, tetap lucu. Kita perlu belajar, kita perlu mengadakan coaching klinik. Kita berlatih. Jadi dia Bapak, 5 posisi kontrol ketika kita berhubungan berinteraksi dengan anak. Kapan kita sebagai pengikut kita harus tahu, karena kita salah penempatan maka tujuan yang akan kita capai itu tidak akan tercapai. Contohnya di kelas
kita ingin bisa jauh dalam mengorganisasikan kelompok misalnya di kelas. Itu bisa jadi 15 menit. Tidak ada banyak kelompok kan? Nyari kelompok. Bisa 15 menit. Padahal ngajarnya hanya 2 jam. 2 jam. Ya udah itu urusan kelompok. Berdesain ada kemudi. Ada yang cuek. Coba kelompok berapa? Tidak tahu, lagi lebih. Ada yang lebih. Nah, ilmu 5 posisi kontrol ini sangat berguna di saat crowded seperti itu. Ada benar. Puncak kemarahan seorang guru adalah saat guru tiba-tiba diam, duduk dan diam. Isyaratnya, wajahnya menunjukkan aura yang marah sehingga aura itu tersampaikan ke anak. Tapi kalau duduk diam kayak main HP TV tanpa ada ini, tanpa nyantai anak. Iya benar. Tapi kalau diam dengan tatapan yang nanar, sehingga aura kita intonasi riak, intonasi berat kan beda. Jadi ini yang perlu. Ini waktunya ini sudah lewat. Baik, terakhir mari kita berefleksi. Ada 4 pertanyaan. Saya ingin pendapat dari teman-teman berkaitan ini. 4 ini. Apa hal baru yang apa ini? Oh yang saya ketahui itu. Baik, yang pertama ada pertanyaan yang pertama. Momen apa yang menarik perhatian saya selama sesi berlangsung? Kan saya selama sesi sekarang ini berlangsung. Jangan bilang terpesona dengan materi. Video. Kita menampilkan video dari pertanyaan kedua. Pertanyaan refleksi. Apa yang saya rasakan saat momen menarik itu terjadi? Apapun momen menariknya. Kalau buatin tadi kan saat video, apa yang terserah. Apa yang saya rasakan saat momen menarik itu terjadi? Terserah. Terserah. Sudah bagus dari sesi sekarang ini. Yang sampai merasakan saat itu. Puas ya. Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah hal baru apa yang saya ketahui setelah proses ini? Hal baru apa yang saya ketahui setelah sesi sekarang ini? Silakan berbicara. Yang baru diketahui dari sesi sekarang ini. Saya baru tahu
ini saya pribadi kalau memang ada siswa yang tidak serak sama saya, tindakan perilaku atau saya itu biasanya langsung itu saya kasih hukuman, peringatan, hukuman. Jadi tidak terlalu banyak berpanjang lebar dengan mereka. Ketika mereka salah, saya kasih tahu kesalahannya, kemudian saya kasih punishment. Karena saya lihat karakter anak-anak di sini itu sepertinya ngefeknya itu. Walaupun pada prakteknya seperti di depan ya, anak terlambat sudah diuak sama Bu Bulan dari mulai kepala sampai kaki sudah pada segala sudah dipukul sudah, di punishment sudah. Tapi ketika mereka berjalan ke kelas, mereka tidak langsung ke kelas, mereka aktif gitu. Nggak ada rasa apa ya? Cuek aja ya. Nggak ada rasa bersalah. Tidak efek sama mereka. Ya, saya belum pernah menerapkan itu tadi sih ngobrol berpanjang lebar seperti Pak Markus tadi menunjukkan konsekuensi apapun itu ke siswa. Mungkin nanti saya akan. Dan perlu diketahui saya lakukan ini bukan hanya satu ini ya. Ada beberapa anak di TKJ yang saya perlakukan sama seperti itu. Biasanya saya ngobrolnya di ruangan. Saya ajak saya ngobrol biasa. Bukan hanya anak-anak kamu saya ya, teman-teman dulu juga ada yang ada yang saya ajak ngobrol. Oh ya, kebetulan saya guru sebaran AP ya, dan sebagian besar guru AP itu sepertinya melakukan itu, teknik punishment itu tadi. Dan ternyata nggak ada. Padahal Begitu ya. Padahal kalau saya bersama teman-teman sering bergurau itu, guru-guru AP ini adalah setan. Udah setannya setan gitu. Nanti nggak efek sama anak mulai itu nasi bicara. Salah. Kemudian apa tingkat emosi yang begitu tinggi. Saya pernah melakukan ini di 11 AP 3. Dimas itu kenal saya. Saya pernah diajak ngobrol ke saya. Alhamdulillah ketika di kelas itu aman. Termasuk yang satu kelas dengan Dimas. Siapa? Bimbing. Kenal saya saat tes lisan. Jadi tes lisan akhirnya saya ajak ngobrol seperti itu. Tes lisan lagi. Siapa yang somong itu loh, somong, yang sok, Randy, anak yang ini ada, untuk di sebelah lagi biasanya. Nah, itu kenal saya, kelas 1 kan. Nah, ketika saya masuk pasti ada dan tidak berbagi lah, minimal kan itu. Pokoknya kalau ngomong bahasa Inggris. Iya. Kalau nggak mau bahasa Inggris sama apa? Akhirnya minimal kan itu, minimal di kelas kita tidak menambah kekacauan. Minimal itu ya. Jadi baik, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Ini berkaitan dengan pertanyaan nomor sebelumnya. Setelah proses ini, hal baru apa yang saya ketahui? Jadi nomor 4 adalah pertanyaan berkaitan dengan nomor 3. Apa yang bisa saya lakukan terhadap hal baru yang baru diketahui? Kalau baru mengetahui restitusi, apa yang bisa dilakukan restitusi, konsekuensi dan lain sebagainya.
Bulan. Seperti itu. Mungkin yang akan saya dapatkan proses tadi panggilan anak, kemudian dikasih konsekuensi. iya konsekuensi tanpa harus adanya hukuman kayak fisik harus push up dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik rekan-rekan, ini slide terakhir. Kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari rekan-rekan, terutama terkait suasana terkini di sekolah. Terakhir, silakan diisi daftarannya untuk mendapatkan sertifikat. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata, salah ucapan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Linknya ini HTTP ketik mana? HTTPS snki1info.id garis miring UNL garis miring 768P. Mari berusaha bersama-sama. Ini besok juga dimulai. Oh, kapan? Kalau ada yang itu lagi hari ini secara online ada 4. Juga mobilnya juga akan keluarkan sertifikat. Besok Pak Wawan dengan Wisma juga mobilnya akan mengeluarkan sertifikat juga. Di mana ini orangnya? Bawa di PSN. Bawa di PSN. Hah? Wisma? Wisma di sini. Waktunya sama? Ya itu. Sampai Selasa. Kalau mau short URL bisa pakai SMKI. Ada di webnya SMKI tersebut. Teman-teman sudah diberikan tulisnya kalau tidak punya. Sekaligus promosi. Ini kan short memendekkan URL. Nah, disebutkan. Sekaligus promosi SMKI tersebut. Sudah sj.sch.id garis miring BRL/8P B-nya bisa. Kalau tidak sekarang nanti juga ada apa-apa. Nanti akan saya buka terus.
Baik Bapak Ibu, kalau di bagian menggunakan layar foto, semoga waktu Bapak Ibu mendatangi atau menghadiri